Selamat pagi pemirsa. Berita Padang hadir kembali hari ini bersama saya Adini dan sejumlah informasi telah kami siapkan untuk Anda. Berikut selengkapnya. Hampir 2.000 ternak di pesisir selatan terpapar penyakit mulut dan kuku. Meski kabur dan bersembunyi di sawah, 2 pengedar sabu-sabu di Padang berhasil ditangkap polisi. Kejaksaan Negeri Pasaman Barat menetapkan 3 tersangka kasus dugaan korupsi proyek pembangunan RSUD yang merugikan negara lebih dari 20 miliar. Kasus penyakit mulut dan kuku di pesisir selatan terus menyebar. Dari 15 kecamatan yang ada di kabupaten itu, 12 kecamatan sudah pandemi. Hingga Jumat lalu, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Pesisir Selatan sudah mencatat hampir 2.000 ekor ternak terpapar penyakit mulut dan kuku. Dari jumlah tersebut, 125 ekor kerbau, 25 ekor kambing, dan sisanya sapi. Dari catatan petugas, hanya 8 ekor ternak yang mati akibat PMK, 7 ekor di Nagari Aur Duri, Kecamatan Suranti, 1 ekor di Kecamatan Bayang Utara. Ini juga sekaligus meluruskan informasi sebelumnya yang disampaikan Wali Nagari Aur Suranti, yang memperoleh laporan 24 ekor ternak warganya yang mati akibat PMK. Menurut Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Pesisir Selatan, Sri Rita Setiawati, ternak yang terpapar PMK dengan kondisi parah boleh dipotong paksa dan dikonsumsi. Namun Pemda Kabupaten Pesisir Selatan tidak menyediakan dana untuk kompensasi atau penggantian. Itu kami sudah konfirmasi kepada dokter hewan setempat. Itu kalau yang melapor kepada dokter hewan ada sebanyak 7 ekor. Dan dari data yang diberikan oleh Pak Wali, sebanyak yang 24 itu beberapa memang sudah diobati oleh dokter hewan tersebut dan ada juga yang dijual. Tetapi yang melapor mati hanya 7 ekor. Kalau untuk ketentuan potong bersara ini kan kalau ternak benar-benar tidak bisa disembuhkan lagi. Artinya kondisinya dengan penyakit PMK ini sudah parah, maka itu kan dibolehkan untuk dipotong. Tapi kalau untuk kompensasi sampai saat ini kami belum mendapat aturan yang mengarah ke sana. Untuk mengobati ribuan ternak yang terpapar PMK, petugas kesehatan hewan membutuhkan obat-obatan yang ketersediaannya sangat terbatas di pesisir selatan. Sedangkan untuk memutus mata rantai penyebaran, diperlukan vaksinasi bagi ternak yang belum terjangkit. Banta Fauzan melaporkan dari pesisir selatan. 40 ekor sapi yang tersebar di 11 kecamatan di Kota Padang saat ini tengah terpapar penyakit mulut dan kuku. Sebagian besar diantaranya dalam tahap pemulihan dan hampir sembuh. Sejauh ini, tercatat 72 ekor sapi di Kota Bengkuang ini yang terpapar PMK sejak mewabahnya penyakit tersebut beberapa bulan lalu. Hal itu diungkap Kepala Dinas Pertanian Kota Padang, Syahrial Kamat, saat meninjau peternakan sapi perah di kawasan Parupuk, Tabing Padang, Sabtu pekan lalu. Sebelumnya, sejumlah sapi di peternakan ini terpapar PMK dan kini kondisinya hampir sembuh. Kadis mengatakan, pihaknya terus memantau perkembangan PMK dengan mengawasi sapi di kandang-kandang milik warga. Hingga saat ini di Kota Padang, belum ada sapi yang mati atau dipotong paksa akibat penyakit mulut dan kuku pada hewan tersebut. Untuk menekan angka penularan PMK, Dinas Pertanian Kota Padang dalam minggu ini akan melaksanakan suntik vaksin PMK bagi 1.800 sapi yang ada di kota ini. Sebelumnya, pada vaksin tahap 1, 550 dosis vaksin telah disuntikan pada sapi-sapi milik Dinas Pertanian. Kita dapat di angka 40 ekor.
Cuma dari 40 ini sebagian besar sudah mengarah ke sembuh. Jadi ada 2 ekor yang di kota tengah, itu hanya sedikit lagi lepuh kakinya. Kemudian untuk nafsu makan ini sudah memperlihatkan gejala yang baik. Kemudian di bungus juga sudah banyak yang sembuh. Kemudian di Pau ada 8 itu sedang kita tangani. Mudah-mudahan ini bisa sembuh. Di Kota Padang terdapat sekitar 21.000 ekor sapi yang tersebar di 11 kecamatan. Populasi terbanyak berada di Kecamatan Koto Tangah, Bungus, Pau, dan Kuranji. Dari Padang, Robiha melaporkan. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Provinsi Sumatera Barat, membantah adanya kong kali kong dalam pengangkatan pengurus Koperbam tahun 2022. Pihaknya mempersilahkan jika ada yang merasa dirugikan untuk melaporkan jika ada unsur pidana. Hal itu disampaikan Nazwir, Kadis Koperasi dan UKM kepada wartawan Rabu sore di Padang. Menurutnya, seseorang sah-sah saja menjadi ketua dan pengurus koperasi selama 4 periode. Apalagi undang-undang tidak ada yang mengaturnya. Selain itu, Kadis Koperasi memastikan tidak akan terjadi pemilihan ulang ketua dan pengurus Koperbam Teluk Bayur. Namun Nazwir juga mengancam ada konsekuensi bagi mereka yang berani melaporkan hal tersebut. Kalau nanti pidana ini ya selesai secara pidana. Kalau ada terjadi penyimpangan silakan aja dibuktikan. Itu enggak lu menegakkan barang basah ya. Pemerintah tidak akan menegakkan barang basah. Silakan melaporkan ya Pak ya? Silakan dilaporkan, itu ada bukti-bukti. Konsekuensi orang melaporkan ada juga, ya Pak ya. Tuduhan kong kali kong tersebut disampaikan anggota Koperbam saat menggelar unjuk rasa ke DPRD Padang beberapa waktu lalu. Karena menurut anggota koperasi, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga hanya membolehkan pengurus menjabat 2 kali pada jabatan yang sama. Saya juga menduga ada apa ini. Ada permainan entah apa dengan dinas dengan orang koperasi entah apa, saya juga bingung. Karena aturan ini di luar logika saya, di luar apa lagi itu saya bilang. Saya juga entah ada kong kelingkong, entah ada apa di sana, saya juga bingung. Senin lalu, ratusan pekerja koperasi tenaga kerja bongkar muat Teluk Bayur mendatangi DPRD Padang. Mereka menuntut ketua terpilih 4 periode dicopot, serta keuangan Koperbam diaudit karena banyak ketimpangan dan permasalahan. Robiham melaporkan dari Padang. Pertama, kami menyampaikan 16 perguruan tinggi negeri di Indonesia yang berstatus perguruan tinggi negeri berbadan hukum mengadakan pertemuan di kampus Universitas Negeri Padang. Persoalan perekrutan dosen dan karir dosen menjadi pembahasan utama para pimpinan 16 perguruan tinggi negeri di Indonesia yang telah memiliki status badan hukum. Pasalnya, sesuai regulasi dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, perguruan tinggi negeri yang berstatus PTN-BH diberi kewenangan untuk merekrut dosen sendiri. Dosen ini nantinya akan digaji sendiri oleh perguruan tinggi negeri tersebut dan berstatus dosen tetap non-ASN. UNP sendiri yang belum setahun menyandang status perguruan tinggi negeri badan hukum ingin belajar bagaimana PTN-PTN meningkatkan level mereka pada level dunia dalam rangka menuju World Class University, meningkatkan reputasi akademik dan meningkatkan reputasi lulusannya. Khusus untuk perguruan dosen baru sendiri diserahkan sepenuhnya kepada PTN-BH-nya karena dia sudah punya otonomi, bisa mengangkat dan memberhentikan. Jadi dia yang menentukan jenjang karir daripada karyawannya, termasuk menggajinya. Dosen tetap non-PNS. Sasaran pembentukan PTN-BH adalah agar perguruan-perguruan tinggi negeri di Indonesia menjadi perguruan tinggi berkelas dunia. Salah satu kuncinya adalah pengembangan sumber daya manusia yang lebih otonom. Kita harapkan akan menjadi perguruan tinggi kelas dunia. Sehingga untuk menjadi perguruan tinggi kelas dunia itu salah satu kuncinya adalah pengembangan sumber daya manusia yang lebih otonom. Sehingga PTN-BH itu bisa merekrut sendiri dosennya, bisa membina sendiri karyawannya, dan seterusnya. Jadi ini
peta jalan menuju itu memang sedang kita lakukan transformasi menjadikan PTNBH itu betul-betul nanti dosen-dosennya itu ya berkelas dunia sehingga perguruan tingginya bisa memberikan pendidikan terbaik bagi seluruh anak-anak kita. Salah seorang alumni Universitas Negeri Padang memberikan apresiasi kepada pihak UNP yang telah berhasil menyandang status PTNBH. Hanya saja, ia berharap UNP memperhatikan kesejahteraan dosen dan keberlangsungan karir dosen tersebut agar tidak terhenti begitu saja di tengah jalan. Namun untuk terkait terkait dosen pengajar yang statusnya non ASN dan direkrut oleh universitas, menurut saya ini harus menjadi pertimbangan khusus lagi, terutama terkait kesejahteraan dari dosen tersebut. Apakah nanti ada jaminan keberlangsungan jam mengajar dosen tersebut? Jangan-jangan nanti terputus di tengah jalan sehingga merugikan dosen tersebut. 16 perguruan tinggi negeri di Indonesia yang menghadiri pertemuan tersebut antara lain Universitas Indonesia, Universitas Gadjah Mada, Universitas Diponegoro, Institut Pertanian Bogor, Universitas Pendidikan Indonesia, Universitas Airlangga, Universitas Pajajaran, dan masih banyak lagi. Sedangkan di Sumatera Barat, baru 2 perguruan tinggi negeri yang menyandang status PTNBH, yaitu Universitas Andalas Padang dan Universitas Negeri Padang. Laude Joharduanse melaporkan dari Padang.